Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guntur Bintang Hadi Dharma, NPM 193100056. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi praktikum patologi anatomi pertemuan 1 dan 2. Untuk pertemuan 1 dan 2 ini, materi yang pertama ini yaitu goiter non toksik. Nah, apa sih goiter non toksik itu? Jadi goiter non toksik itu pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Nah, di sini itu yang lebih dominan sering terkena penyakit ini yaitu wanita. Laki-laki lebih sedikit. Dengan perbandingan laki-laki yaitu sebesar 1:5. Nah, di sini lebih sering di usia 41 tahun sampai 50 tahun. Untuk penyebabnya itu bisa disebabkan oleh kekurangan yodium, konsumsi goiter yang berlebihan, dan gangguan hormonal, dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Nah, patofisiologinya itu jika tubuh kekurangan yodium, tubuh sangat membutuhkan yodium. Nah, jika tubuh kekurangan yodium, itu akan mengganggu hormon tiroksin dan triodotironin. Nah, di sini ada faktor risiko. Faktor risikonya itu ada jenis kelamin, usia, dan konsumsi obat-obatan. Terus ada lagi ini tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejalanya itu massa kelenjar membesar pada leher. Nah, yang kedua itu jika cukup besar itu bisa menekan trachea sehingga dapat mengakibatkan gangguan respirasi, lalu gangguan menelan. Terus yang ketiga ini tidak tahan cuaca dingin dan tidak nyaman pada bagian leher. Lalu ada lagi yakni stadium pembesaran pada kelenjar tiroid. Jika distadiumkan 0 sampai 3. Nah, yang kosong ini untuk stadium pembesaran pada kelenjar tiroid ini tidak terlihat dan tidak teraba. Lalu yang pertama ini tidak terlihat namun teraba. Terus yang kedua terlihat jika menelan. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga ini terlihat terlihat dari jarak jauh. Lalu ada lagi makroskopisnya. Nah, makroskopisnya itu yaitu berupa tonjolan, teraba lembek, kistik sampai keras seperti daging, lalu parenkim di antara dua nodul, dapat fibrotik. Terus pada daerah endemik, struma dapat mencapai 100 gram. Nah, untuk mikroskopisnya itu pada permukaan folikel kecil, berisi sedikit koloid dan dilapisi epitel torak. Lanjut lagi, yaitu materi yang kedua itu tentang Graves' disease. Jadi sebenarnya apa itu Graves' disease? Yaitu suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam antibodi dalam serum. Nah, antibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH, pereoksisom tiroid, dan triglobulin. Nah, dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Lalu di sini ada etiologinya, penyebab yaitu penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Lalu ada lagi faktor predisposisi, yaitu autoimun, genetik, usia 20-40 tahun, lalu perempuan. Nah, ada lagi nih tanda dan gejala. Tanda dan gejala itu yang pertama itu ada tiroksikosis. Jadi tiroksikosis ini kondisi di mana kerja dari hormon
tiroid berlebih yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Lalu yang kedua ini ada oftalmopati. Nah, oftalmopati ini di mana mata menonjol, terasa kering, tertekan atau sakit. Nah, di sini tuh kelopaknya membengkak, sensitif terhadap cahaya, lalu penglihatan ganda pada suatu objek, dan memerah akibat peradangan. Lalu yang ketiga ini ada dermopati. Dermopati itu kelainan kulit atau kadang disebut myxedema partibia. Lalu ada lagi patofisiologi dari penyakit Graves' disease ini, yaitu penyakit Graves' disease timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH, sebagai akibatnya antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH. Hipofisis, akibatnya terjadi hipertiroidisme. Imunoglobin yang dapat merangsang tiroid ini TSI. Jadi disebabkan kelainan imunitas yang herediter. Lalu ada lagi diagnosisnya ini. Nah, jadi bagaimana pemeriksaan penunjangnya itu? Jadi dokter akan melakukan tes darah, lalu tes serapan radium radioaktif, dan tes pencitraan atau CT scan atau MRI. Nah, untuk penaklahsanaannya ini yaitu dengan obat anti tiroid ya berupa metimazol, karbimazol, dan propil tiaurasil. Nah, terus yang kedua ini ada obat penghambat beta yaitu propanolol, terus metoprolol, atenolol, dan nodolol. Ada juga terapi yodium radioaktif dan pembedahan. Lalu makroskopisnya itu apa? Jadi makroskopisnya itu kelenjar membesar, difus mencapai 2-4 kali jaringan tiroid dewasa sampai utuh dan tidak melekat. Kelenjar biasanya lunak dan licin. Lalu ada lagi mikroskopis. Mikroskopisnya itu hiperplasia folikel berukuran kecil sampai sedang, sebagian hiperplasia dengan struktur papiler. Lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan kedua membahas tentang materi thyreoiditis Hashimoto. Jadi thyreoiditis Hashimoto itu adalah penyakit autoimun di mana sistem imun kekebalan tubuh berbalik. Jadi berbalik melawan tubuh dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Jadi hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipotiroidisme. Nah, di sini ditemukan oleh Hakaru Hashimoto dan pada tahun 1912, maksudnya 1912, dengan istilah struma lymphomatosa. Lalu penyebabnya itu atau etiologinya itu antibodi menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan, terus kelenjar tiroid yang kurang aktif dan kekurangan produksi hormon. Nah, terus yang kedua ini bisa jadi kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Lalu ada lagi manifestasi klinik. Jadi tidak ada gejala khusus karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang, dan secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya, dari gejala ini itu ditemukan adalah manifestasi hipertiroid antara lain itu pelupa, mengantuk, terus wajah sembab, terus nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah,
kesulitan belajar, konstipasi, BB naik, terus kuku dan rambut rapuh. Lalu ada lagi faktor risiko. Faktor risikonya itu, jadi tuh di sini usianya itu 45 sampai 65 tahun. Lalu kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Lalu jenis kelamin wanita. Lalu ada genetik. Yang terakhir itu penyakit autoimun lain seperti pasien DM, tipe 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Jadi patofisiologinya itu autoimun. Lalu antibodi menyerang sel hormon. Terus, nah dari situ kerusakan hormon pada sel TSH. Lalu peningkatan TSH disertai penurunan tiroksin dan triodotironin. Lalu lagi peningkatan TSH abnormal. Terus yang terakhir pembesaran tiroid tanpa nyeri. Lalu makroskopisnya itu tiroid biasanya membesar secara difus dan simetris. Kapsul utuh dan kelenjar terpisah dari struktur sekitarnya. Lalu mikroskopisnya itu infiltrasi luas, parenkim dan infiltrate peradangan mononukleus yang mengandung limfoid kecil, sel plasma, dan sentrum germinativum. Lanjut ke materi yang kedua, pertemuan 2, yaitu karsinoma papiler tiroid. Jadi karsinoma papiler tiroid itu yaitu adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensiasi sel-sel dan mempunyai karakteristik gambaran yang khusus. Jadi karsinoma tiroid ini terbagi menjadi 4, yaitu K-tiroid papiler, lalu yang kedua ada K-tiroid folikuler, terus K-tiroid medular, dan yang terakhir ini K-tiroid anaplastik. Nah, lalu ada lagi etiologinya, yaitu penyebab, yaitu faktor genetik. Yang kedua riwayat radiasi di kepala, leher, dan dada. Terus yang ketiga itu ada kenaikan sekresi hormon TSH dan hipofisis anterior. Lalu faktor risikonya itu ada faktor genetik, terus riwayat penyinaran pada leher dan kepala. Terus yang ketiga itu setelah mendapat radiasi dosis tinggi daerah leher untuk pengobatan keganasan. Lalu ada lagi klasifikasi menurut ukuran dan perluasan. Mikrokarsinoma adalah tumor dengan ukuran 1,5 cm atau kurang dan tidak menunjukkan bahwa insif melalui kapsul melalui kapsul tiroid atau kelenjar tiroid atau kelenjar limf servikal. Biasanya lesi ini tidak bisa teraba secara klinis dan merupakan penemuan tidak langsung saat operasi. Nah, jadi prognosis ini bonam, tetapi dapat dubiat malam apabila dipengaruhi oleh usia. Nah, jadi penata laksananya ini terapi pembedahan, lobektomi, tiroidektomi. Lalu terapi hormonal, yaitu supresi TSH. Pencegahannya itu bisa dengan pola hidup sehat ya. Lanjut ke materi terakhir, yaitu karsinoma folikuler. Jadi karsinoma folikuler ini merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Nah, jadi karsinoma tiroid ini terbagi menjadi 4, sama kayak karsinoma papiler tiroid tadi.
Jadi katiroid papiler, lalu yang kedua katiroid folikuler, terus katiroid meduler, dan katiroid anaplastik. Lanjut ke faktor risiko, yaitu termasuk defisiensi iodium, lalu usia tua, terus wanita lebih sering. Jadi di sini wanita yang lebih sering. Terus paparan radiasi dan genetik. Jadi karsinoma folikuler ini merupakan massa yang tumbuh dan tidak disertai dengan rasa nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala. Nah, jadi gejalanya ini yaitu suara serak, disfagia, lalu dyspnea. Suara serak, disfagia, dan dyspnea jarang dijumpai. Nah, dan dapat dijumpai pada pasien dengan karsinoma folikuler yang telah invasif luas. Lalu ada epidemiologinya. Karsinoma folikuler merupakan 10-20% keganasan pada tiroid, lebih sering pada wanita. Nah, di sini dominannya wanita ya. Dan sering mengenai pasien pada usia 40-50-an tahun. Sudah segitu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Silahkan ditambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.